dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil karya kami di mana diberikan materi mengenai dampak demokrasi liberal. Di mana dampak demokrasi liberal itu ada 5. Yang pertama yaitu perlindungan hak asasi manusia. Salah satu dampak utama dari demokrasi liberal adalah perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia. Dampak yang kedua yaitu partisipasi politik. Demokrasi liberal mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan politik. Warga negara memiliki hak untuk memilih wakil-wakil mereka dan berpartisipasi dalam proses politik. Dampak yang ketiga yaitu stabilitas politik. Sistem demokrasi liberal mendorong menghasilkan stabilitas politik yang lebih tinggi karena adanya proses pemilihan yang teratur dan mekanisme transisi kekuasaan yang damai. Dampak yang keempat yaitu kemajuan ekonomi. Demokrasi liberal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mendorong pesaing inovasi dan kebebasan ekonomi. Dampak yang kelima yaitu media bebas dan informasi. Demokrasi liberal seringkali berdampak pada kebebasan media dan akses publik terkait informasi. Di awal periode demokrasi parlementer, pemerintah menghadapi berbagai tantangan dalam membangun ekonomi setelah merdeka dari penjajahan Belanda. Kondisi ekonomi pada masa itu masih sangat lemah dengan inovasi yang tinggi dan banyaknya pengangguran. Sistem ekonomi liberal. Ekonomi liberal adalah salah satu bentuk pemberian kebebasan sebesar-besarnya pada setiap orang ketika akan melakukan kegiatan ekonomi dengan tujuan memperoleh keuntungan. Sederhananya, tindakan ini mengacu pada ekonomi pasar dan setiap hak kepemilikan pribadi. Sistem politik pada masa demokrasi liberal. Demokrasi liberal dikenal juga sebagai demokrasi parlementer karena pada saat itu berlangsung pemerintah parlementer. Kabinet ini dilantik pada tanggal 7 September 1950 dengan Muhammad Nasir dari Partai Masyumi sebagai Perdana Menteri. Pada masa demokrasi liberal, kondisi ekonomi Indonesia masih sangat buruk. Buruknya kondisi ekonomi tersebut disebabkan oleh hutang luar negeri, tidak stabilnya situasi politik dalam negeri, defisit, dan angka pertumbuhan jumlah penduduk yang besar. Demokrasi liberal adalah sebuah konsep politik yang pada dasarnya menekankan kebebasan individu, hak asasi manusia, dan supremasi hukum. Konsep ini menggabungkan prinsip-prinsip demokrasi dan liberalisme. Nah, salah satu dampak utama dari demokrasi liberal adalah perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia. Demokrasi liberal cenderung menghasilkan kerangka kerja hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak individu, seperti kebebasan berbicara, hak privasi, dan hak-hak lainnya. Sekian presentasi dari kami mengenai dampak demokrasi liberal. Kami ucapkan terima kasih.